Halo semua, kami kali ini akan menjelaskan mengenai tesis kami yang berjudulkan pemanfaatan machine learning dalam mengidentifikasikan kematangan buah kelapa sawit demi meningkatkan efisiensi perkebunan kelapa sawit, yang ditulis oleh Fajrul Rahman, Jason Anda, dan Yoga Katisena. Dosen pembimbing kami adalah Boyka Miranda. Peran industri kelapa sawit. Industri kelapa sawit merupakan sektor strategis bagi perekonomian negara tropis seperti Indonesia. Di Indonesia sendiri, sektor ini menjadi salah satu sumber devisa, penyedia lapangan kerja, dan bahan baku industri. Berikut adalah jenis kematangan dari buah kelapa sawit. Yang pertama adalah unripe yang masih mentah, ripe yang sudah matang, dan overripe yang terlalu matang. Permasalahan utama ada pada pengukuran kematangan. Metode manual yang saat ini digunakan sangat subjektif, bergantung pada pengalaman dan rentan terhadap kesalahan akibat faktor lingkungan seperti pencahayaan. Dampak masalah. Produksi yang kurang efisien, pemanenan pada waktu yang tidak tepat, terlalu mentah atau terlalu matang dapat menurunkan kualitas minyak dan meningkatkan biaya pengelolaan. Solusi masalah menggunakan mesin learning. Pemanfaatan model deep learning seperti YOLO mampu memberikan hasil deteksi kematangan secara real time dan akurat di tengah variasi kondisi perkebunan. Untuk metode penelitian yang kami gunakan, itu yang pertama ada data collection, yaitu pengumpulan data, lalu ada data preparation atau menyiapkan data, lalu ada training dan testing, lalu yang terakhir ada model evaluation atau model evaluasi. Untuk sumber data, dataset, dan model YOLO. Penelitian ini menggunakan dataset publik berisi 450 gambar tandan buah segar dari perkebunan, yang kemudian akan dilatih menggunakan framework YOLO versi 8 sampai 12. Baik, dari 450 data tadi, kemudian kita akan melakukan proses training menggunakan setiap model yang sudah ditentukan, yaitu YOLO versi 8 dan 12. Dan hasil pelatihan ini akan menghasilkan, akan kemudian kita cek dan hasil terbaiknya itu dapat dilihat di tabel ini. Ya, di mana misalnya pada YOLO V8M, performance terbaiknya itu ada di epoch ke-27. Kemudian dari hasil trainingnya tadi, kemudian kita akan lakukan evaluasi untuk menguji seberapa presisi data model yang sudah kita training dan bisa dilihat pada tabel berikut ini yang berisi MAP50 atau Mean Average Precision, Precision, Recall, F1 Score, Inference Speed, dan Pre-Processing Speed. Dan kemudian selain dari analisa data tadi, kemudian kita juga melakukan analisa confusion matrix yang tujuannya itu untuk memastikan bahwa hasil model yang kita terima, yang kita training itu sesuai dengan label yang kita inputkan. Misalnya damage, empty dengan empty, overripe dengan overripe, ripe dengan ripe, dan seterusnya. Berdasarkan dari setiap model yang kita lihat tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa ada tiga model dengan performance yang dominan, yaitu YOLO V10N, YOLO V8S, dan YOLO V11S. Ya, di mana performance bisa dilihat di diagram berikut. Ya, di mana YOLO V10N itu memiliki value yang dominan di bagian precision dan MAP95 dan MAP50, dan memiliki inference speed yang paling kecil, yaitu 7,34. Untuk kesimpulan penelitian, studi ini berhasil membuktikan bahwa teknologi computer vision berbasis YOLO, khususnya YOLO V10N, dapat mengidentifikasi tingkat kematangan buah segar dengan akurasi tinggi, serta berpotensi meningkatkan objektivitas dan efisiensi dibandingkan metode manual. Rekomendasi pengembangan, masukan untuk penelitian berikutnya. Pengembangan selanjut Pengembangan selanjutnya dapat dilakukan dengan memperluas dataset, optimisasi model untuk perangkat tertentu seperti drone, dan validasi melalui uji coba langsung di lapangan. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih.